kami bisa mengalirkan listrik dari Arun ke Banda Aceh dan bisa segera mengoreksi pasokan listrik di Banda Aceh. Pemirsa, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan terjadi kerusakan yang masif pada sistem kelistrikan akibat bencana longsor dan banjir yang melanda Aceh pada akhir November lalu. Saat ini Banda Aceh hanya mendapatkan pasokan listrik dari pembangkit Nagan Raya sehingga terjadi pemadaman bergilir. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan terjadi kerusakan yang masif pada sistem kelistrikan Aceh akibat bencana longsor dan banjir yang melanda pada akhir November lalu. Kondisi tersebut membuat proses perbaikan membutuhkan waktu lebih panjang karena adanya berbagai hambatan teknis. Adapun salah satu kerusakan yang paling signifikan adalah transmisi antara Biren dan Arun, di mana terdapat 6 tower transmisi yang roboh tersapu banjir. Bahwa kami bisa mengalirkan listrik dari Arun ke Banda Aceh dan bisa segera mengoreksi pasokan listrik di Banda Aceh. Itu yang pertama. Kedua, kami juga bagaimana membangun aluran listrik dari Arun ke Takengon, itu berhasil kami restorasi. Nah, dalam proses ini kami memberikan informasi yang tidak akurat kepada Bapak Menteri SDM, di mana begitu sambungan transmisi dari Arun ke Biren itu sudah pulih secara fisik, kami harus masih menyambung secara sistem. Darmawan menambahkan saat ini Banda Aceh hanya mendapatkan pasokan listrik dari pembangkit Nagan Raya. Namun kapasitasnya terbatas yang membuat Banda Aceh harus mengalami pemadaman secara bergilir. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, di tengah upaya pemulihan bencana di Sumatera, Satgas Penertiban Kawasan Hutan menagih denda terhadap puluhan 71 perusahaan kelapa sawit dan juga tambang ilegal. Dalam keterangan pers di Kejagung, Jakarta, Senin kemarin, juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebut pihaknya telah menagih denda 71 perusahaan sawit dan tambang ilegal. Ke-71 perusahaan terdiri dari 49 korporasi sawit dan 22 lainnya korporasi tambang. Bekerja sama dengan BPKP, Satgas PKH menyebut denda mencapai 38 triliun rupiah. Itu sudah dilakukan per hari ini terhadap 71 perusahaan korporasi yang terdiri dari korporasi sawit dan tambang. Ada 49 korporasi sawit, PT sawit yang diperkirakan dan sudah dihitung 9 triliun 420 miliar. Sedangkan tambang itu ada 22 PT tambang korporasi yang. Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa. Dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Islamabad, Pakistan, pemerintah Indonesia dan Pakistan menandatangani 7 dokumen nota kesepahaman kerjasama. Di antaranya di bidang pendidikan tinggi, bidang perdagangan dan sertifikasi produk-produk halal, serta kerjasama pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah Indonesia dan Pakistan menandatangani 7 dokumen nota kesepahaman kerjasama dan perjanjian kerjasama di berbagai bidang yang prosesinya disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Adapun 7 MOU dan perjanjian kerjasama itu mencakup MOU kerjasama bidang pendidikan tinggi, MOU bidang perdagangan dan sertifikasi produk-produk halal, kerjasama pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian Indonesia dan Pakistan juga menaikkan kerjasama bidang arsip. Kemudian dua negara lanjut menyepakati kerjasama mencegah dan memberantas perdagangan narkoba. Dan yang terakhir, Indonesia dan Pakistan bekerja sama di sektor kesehatan. Today, we have had very productive meetings. We have achieved many agreements on various fields, and we have addressed matters of mutual interest between us.
We have common values, we have common interests. We are both maybe the biggest Muslim countries in the world. Seperti diketahui, Presiden Prabowo untuk pertama kalinya menyambangi PM House di Islamabad dalam rangkaian kunjungan resminya di Pakistan pada tanggal 8 hingga 9 Desember 2025. Di PM House, Presiden Prabowo dan PM Pakistan Shehbaz Sharif menggelar pertemuan 4 mata dan memimpin pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Pakistan. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta maaf karena sistem kelistrikan di Aceh belum sepenuhnya pulih. Target 93% listrik Aceh pulih pada akhir pekan lalu ternyata belum tercapai. Bahlil mengungkapkan banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memperbaiki sistem kelistrikan di wilayah terdampak bencana longsor dan banjir bandang, sehingga proses pemulihan memerlukan waktu yang lebih panjang. Pihaknya terus berupaya mempercepat pemulihan sektor energi di wilayah Aceh agar semua wilayah terdampak dapat teraliri listrik seperti semula. Kami pemerintah akan terus fokus, akan terus berupaya, akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya. Dan kalau ada yang memang belum maksimal kita memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan. Pemirsa, PT Medela Potensia Tbk atau MDLA melalui anak usahanya PT Anugrah Argon Medica AAM resmi menjadi distributor produk obat resep PT Merck Tbk mulai 1 Desember 2025. Kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk memperluas portofolio distribusi MDLA di sektor farmasi. PT Medela Potensia Tbk melalui anak usahanya PT Anugrah Argon Medica resmi menjadi distributor produk obat resep PT Merck Tbk mulai 1 Desember 2025. Direktur Utama AAM Juliwati menyampaikan bahwa penunjukan ini merupakan pencapaian penting setelah melalui proses seleksi mitra distribusi yang ketat dan kompetitif dari Merck. Ia menegaskan kerjasama mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2025 sebagai pijakan baru bagi perusahaan dalam memperluas jangkauan distribusi farmasi dan alat kesehatan. Kolaborasi ini mencakup penguatan rantai pasok, peningkatan integritas data, serta perluasan akses produk Merck di pasar domestik. Presiden Direktur Merck, Evi Yulin, mengungkapkan optimisme terhadap kemitraan ini di tengah tantangan industri kesehatan yang semakin kompleks. Ia berharap AAM dapat memberikan dukungan penuh di lapangan dengan semangat S1 for Patients demi memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan dan pasien. Penunjukan AAM tersebut sebagai bukti kepercayaan Merck terhadap kemampuan operasional yang sesuai standar distribusi internasional. Adapun Direktur Utama MDLA Kristianto Panji menilai kolaborasi ini membuka peluang pertumbuhan pendapatan melalui penguatan jaringan distribusi AAM dan penetrasi produk Merck yang memiliki potensi pasar besar di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kerjasama ini selaras dengan strategi perusahaan, memperluas portofolio prinsipal, dan memperkuat posisi sebagai mitra distribusi terpercaya di tanah air. Perusahaan juga berkomitmen menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham melalui kolaborasi strategis dengan mitra global. Berbagai sumber IDX Channel.